menarik sekali Pak. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang lebih teknis nanti yang ingin kami tanyakan. Nah, sebelumnya kita beralih ke Pak Sadat nih. Pak Sadat, bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana sih operasional Batik Solo Trans semenjak menggunakan program by the service dibandingkan dengan sebelumnya? Dipersilakan Pak Sadat. Baik, kalau tadi pertanyaannya dibandingkan, ya jauh ya. Kalau dulu tahun 2000 kita ingat masa lalu, dibentuknya PT BST itu tahun 2013, tanggal lahirnya itu 25 Januari 2013. Waktu itu kita terbentuk tanpa ada modal dan pemerintah kota juga tidak ada dana. Sehingga dia hanya menjanjikan akan membelikan bis. Tapi tidak ada biaya operasionalnya. Nah, saat itu menjanjikan bis untuk pengadaan 20 pun akhirnya terrealisasi cuma 10. Dan akhirnya kami konsorsium ini, gabungan PT BST ini membeli sendiri, yaitu 6 bis. Karena kalau itu rute yang baru kita layani adalah satu rute, yaitu namanya rute koridor 2, itu memang minimal membutuhkan 16 bis. Jadi nanti kalau kita layani dengan 10 bis, program dari pemerintah untuk pembenahan transportasi ini juga akan gagal, karena akhirnya jadi panjang. Karena waktu itu memang ada pembenahan, salah satunya adalah perubahan di mana satu, itu pengemudi yang biasanya setoran diganti menjadi gaji. Terus yang kedua, harus kita bertanggung jawab tentang seragamnya. Terus juga solar juga kita yang menanggung karena operasional kita. Dan yang berubah yang kedua yaitu penumpang harus naik turun di halte. Beberapa perubahan-perubahan ini tentu saja walaupun kayaknya sepele tapi berat banget buat kita, apalagi buat penumpang karena semuanya akan berubah. Di mana sebelumnya kita tidak memikirkan gaji, harus memikirkan gaji dan biaya operasional. Kalau di sistem setoran kan operasional yang nanggung adalah kru, bukan kami. Nah, inilah perubahannya. Nah, karena waktu itu memang dana anggaran dari pemerintah kota tidak ada. Nah, ini ya, matur nuwun kita bisa bertahan sampai tahun 2017 itu tahun 2017 dan memang pendapatannya meningkat malah. Waktu itu kita bisa memberikan layanan baik kepada penumpang dan penumpang bagus. Kita bisa membiayai operasional ini dengan tiket penumpang. Dan tentu saja dari awal operasional tadi suka dukanya tidak perlu saya ceritakan, ya banyak sekali, banyak demo, banyak ya macam-macam itu dari tahun 2014 sampai 2017. Nah, setelah itu baru pada tahun 2017 agak terganggu kita ini, demand kita, penumpang kita agak terganggu dengan adanya ojol. Waktu itu muncul ojol, nah banyak penumpang kita yang tersedot ke ojol karena memang secara pelayanan kita kalah segalanya. Dia mengantar sampai di tempat, dapat keramahan. Kalau pakai gokar juga ada AC-nya. Nah, inilah kita kalah segalanya. Nah, barulah, tapi untung kita dari tahun ke tahun ini dipercaya pemerintah untuk mengelola dari satu koridor menjadi 3 koridor seperti yang tadi disampaikan Pak Taufik. Yaitu tahun 2014 kita hanya mengelola satu koridor, yaitu koridor 2. Terus pada tahun 2018, walaupun kita sepi, secara operasional kita ya rugi ya, kita masih dipercaya pemerintah mengelola koridor 3 tahun 2018. Terus tahun 2019 kita dapat kepercayaan lagi untuk mengelola koridor 1. Nah, selama 3 koridor ini sebenarnya kami berharap banget bisa eksis, tapi sedangkan ada ojol inilah kami baru waktu itu dengan pemerintah kota
terutama dengan Disub, apakah ada program by the service atau yang lain sebagai informasi supaya kami juga waktu pertama kali membangun ini kami mau itu karena kami memang hidup, pengen hidup ya. Karena dari 2013 itu kita ini terdiri dari PT yang cuma 5 perusahaan. Sedangkan Solo yang mengelola operator Kota Solo untuk PO bis ini ada 20. Ini sudah bangkrut semua. Tentu saja harapan kami tahun 2013-14 itu kami juga ingin hidup. Nah, sekarang ini yang kedua lagi tentang 2020 sebenarnya kita sudah dapat informasi ada program by the service di mana kami juga tidak mengenal karena kami selama menjalankan operasional ini tidak ada by the service. Kami bekerja mencari duit dari penumpang. Nah, dari 2020 inilah kebetulan kok ada corona. Sebenarnya kami optimis mau ikut lelang waktu itu sistemnya lelang gitu. Nah, di sanalah kami harus bertahan supaya kami bisa ikut lelang. Sedangkan corona waktu itu bulan Maret Kota Solo di take down ya apa-apa gitu istilahnya waktu itu waktu kota tidak boleh melayani penumpang. Nah, sedangkan pendapatan kita dari penumpang. Wah ini ya kami akhirnya off cuma mengoperasionalkan sekitar hanya setiap koridor hanya 1 atau 2 bis yang kami bertahan. Tapi ya tidak dapat penumpang. Kami hanya menghabiskan solar aja dan bisa eksis supaya bisa ikut lelang. Dan tahun 2020 kami bisa menang lelang yang diadakan oleh Bupdat ya waktu itu Menteri Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Darat. Nah, kami bisa menang lelang. Akhirnya bulan Juli singkat cerita kami bisa melayani, kita waktu itu kontrak dapat menang 4 koridor, yaitu koridor 1, 2, 3, 4. Koridor 1, 2, 3, 4 secara SPM tidak beda jauh dengan yang dicanangkan pemerintah kota pada waktu 2014, tapi di sini lebih ketat. Karena jelas kita menang lelang, kita akan dibayar oleh pemerintah, di dalam biaya operasionalnya tentu pengawasannya lebih ketat. Nah, pada bulan Juli, 4 Juli 2020, kami menjalankan 2 koridor. Itu koridor 3 dan 4, yaitu bis existing, kita menggunakan bis existing, sedangkan koridor 1, 2, itu baru dilaksanakan bulan Desember akhir, yaitu koridor 1, 2, karena menggunakan kita pengadaan bis sendiri. Kita membeli bis sendiri. Nah, ini kesulitan kita waktu itu corona, sulit sekali memperoleh pembiayaan, yaitu dari bank atau leasing. Nah, ini sulit sekali. Waktu itu banyak sekali bank yang menutup. Apalagi kalau pengadaan bis waktu itu ya lumayan gede, sampai saya hitung-hitung sekitar 60 miliaran. Sedangkan bank waktu itu banyak yang menyerah. Tapi untung akhirnya kami akhir Desember kami bisa menjalankan 2020 yaitu koridor 1 dan 2. Dan sampai sekarang tahun 2021 kita bisa menambah 2 koridor lagi yaitu koridor 5 dan 6 pada akhir 2021 ini. Gitu mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Baik. Unmute, Jo? Ya, baik. Baik Pak Sadat, waduh luar biasa sekali ya ceritanya nih Bapak-Bapak. Mungkin Pak Agus Didik, Pak Budi ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan karena kebetulan memang Jawa Barat baru saja mau memulai ya Pak untuk mewujudkan BRT khususnya di Cekungan Bandung. Pak Agus Didik dipersilakan Pak, mungkin ada yang ditanya. Terima kasih Terara. Pak, salam kenal Pak dari Bandung. Ya, salam kenal. Khususnya dari Pak Kabin Angkutan yang dari Disub. Pak Topik. Salam kenal Pak Topik. Pak mau tanya nih Pak, sharingnya terima kasih sekali diberi kesempatan kita untuk belajar yang suka weruh ke
Surakarta gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa main ke sana Pak, mungkin biar lebih dekat dan ceritanya lebih banyak lagi gitu Pak. Tapi dari sharing yang tadi disampaikan Pak, di Surakarta ini ternyata prosesnya sudah cukup lama, dari 2007 kajiannya sekitar 15 tahun Pak ya. Nah ini hampir sama dengan Jakarta juga ternyata juga berprosesnya kan lama. Nah, di Cekungan Bandung ini baru mulai berproses Pak. Artinya BRT baru kajian, BTS baru tahun ini gitu. Nah kita ini pengen semacam replikasi Pak atau studi tiru gitu Pak. Kalau yang baru berproses, cuman bagaimana caranya supaya kita tidak harus 15 tahun, 25 tahun, tapi kita kemudian bisa berhasil dengan baik, Pak. Nah, resepnya apa, Pak? Yang kira-kira yang mungkin yang berdasarkan pengalaman yang dapat supaya kita tidak terjadi hal-hal yang tadi mungkin yang tidak enak di sini dikasih tahu kita, Pak, diceritain. Oh, mungkin perlu gini aja, Pak. Itu yang pertama Pak, cerita suksesnya itu Pak, replikasinya itu supaya dapat direplikasi di Bandung dengan tidak harus 15 tahun atau 25 tahun baru kita berhasil kayak Surakarta sekarang gitu Pak. Yang pertama Pak. Yang kedua ini tentang angkutan existing Pak. Tadi itu ada cerita dibentuk konsorsium Pak Taufik ya. Nah, bagaimana memulainya ketika angkutan-angkutan existing tersebut kemudian bisa dan mau dibentuk konsorsium, sehingga ada dua konsorsium tadi kalau saya nggak salah dengar, konsorsium yang terkait bis dan konsorsium terkait angkot atau angkutan perkotaan tadi gitu, angkotnya gitu. Nah dua konsorsium ini kemudian dapat saling terintegrasi melayani angkutan umum di Surakarta itu terintegrasi dengan baik gitu. Nah ini bagaimana langkah awalnya step by step-nya agar angkutan existing ini dapat diajak bersama-sama untuk berkonsorsium untuk bisa juga membangun angkutan umum yang lebih baik tadi Pak. Yang ketiga tarif Pak. Barangkali sudah ada info Pak kalau di sana tarif, bagaimana penentuan tarif awalnya Pak? Di Bandung ini kan BTS baru tahun ini Pak. Nah ini masih gratis Pak. Masih gratis ini sudah dipertanyakan sama angkutan existing. Kami juga menerima demo karena mereka bersaing dengan yang gratis, mereka kan itu kesulitan gitu Pak. Nah barangkali juga ada informasi yang dapat di-sharingkan kepada kami terkait dengan hal tersebut. Sementara wis niku riyen nggih Pak. Mohon sharingnya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Taufik dipersilakan Pak Taufik. Oke, siap. Terima kasih Pak Kabid. Angkutan dari Prof. Jaber. Tadi pertanyaannya sebenarnya cuma sederhana ya Pak. Tapi mungkin jawabnya kan disuruh 15 tahun bukan jawabnya Pak. Iya Pak. Jadi tadi mungkin ya kita sharing-sharing aja Mas. Iya Pak. Tadi gini, kalau tadi dari Bapak menanya, Solo tadi butuh proses waktu harus 15 tahun. Itu. Artinya apakah dari jalanan proses itu bisa disederhanakan? Ini kan itu kan. Terus apa kiat-kiatnya? Kalau yang saya alami Pak, yang dalam menata transportasi publik ini yang menjadi sebuah kata kunci. Saya yaitu satu, dukungan dari political will. Kalau di provinsi berarti kan gubernur, kira Pak Ridwan Kamil juga sangat-sangat mendukung ya untuk transportasi publik, karena itu menjadi kata kunci ya. Karena apapun selama dukungan dari political will, pimpinan daerah, DPRD semuanya mendukung, setiap ada permasalahan di lapangan, pasti nanti endingnya kan kita lakukan itu ya. Termasuk kami. Nah, waktu itu baik Pak Jokowi, Pak Rudi itu luar biasa mendukung. Jadi istilah perang itu Pak, kita berani gagah gitu Pak.
Nah di belakangnya ada yang membackup. Intinya itu saja. Nah, karena kalau wali kota mendukung, oke, saya dukung program kamu jalankan, kalau ada apa-apa, saya di belakangmu. Itu intinya yang menjadi sebuah semangat bagi kami dalam membangun transformasi di Solo. Kemudian yang kedua, sebuah perencanaan atau master plan atau grand design yang jelas mau dibawa kemana pembangunan transformasi di suatu kota itu. Jadi kalau di Kota Solo memang desain kami sudah kami siapkan, Pak. Masuk tadi saya sampaikan, seumpama 2020 tadi Kota Surabaya nggak siap, akhirnya dilimpahkan ke kami. Kalau kami nggak punya perencanaan yang sudah kami siapkan, ya akan rezekinya hilang. Nah, kebetulan karena kami secara desain, secara teknis kami sudah siap, ya alhamdulillah. Tapi ada informasi, ada by service seperti ini, kita sudah siap semua. Kita harus bagaimana, siapa berbuat apa, kami sudah siap pada waktunya. Itu tadi sampaikan Pak Lagat, intrik masa di lapangan juga luar biasa, Pak. Jadi kalau minimal kita sudah punya arah yang jelas, yang mau dibawa kemana untuk arah pembangunan transportasi. Kemudian yang pertama dukungan political will, kemudian yang kedua grand design transportasi, kemudian yang ketiga ya saya kira komunikasi yang baik dengan pelaku-pelaku usaha yang existing, Pak. Itu juga jadi kata kunci juga. Pun banyak daerah-daerah yang kait by service ini juga banyak kendala di lapangan. Saya info kemarin lewat media, ada dari Makassar, ada yang di Medan, kemudian di mana terakhir kemarin ada masalah penolakan dari pelaku existing, itu memang ya komunikasi yang yang intensif, Pak. Ya memang kalau di Solo sebenarnya juga ya proses panjang, Pak. Kita di demo, kita ditolak juga sama saja, Pak. Ya bagaimana kita terus membangun komunikasi itu meyakinkan kepada pelaku usaha bahwa kamu bergabung ke kami ke depan, istilahnya kesejahteraan kamu akan lebih baik seperti itu. Itu saya kira Pak Kabid, dan yang terakhir ya dukungan doa kita lah kepada yang di atas. Alhamdulillah kita mendapatkan jalan yang pasti ya niat kita kerja untuk melayani masyarakat, insya Allah pasti ada jalan keluarnya gitu. Alhamdulillah itu juga betul, setiap langkah ya pasti ada jalan yang kita pada solusinya. Itu mungkin dari saya, Pak Kabid. Mungkin ada tambahan Pak Cacat, Pak Budi.